Kita sedikit mengubah pola belajar yang biasa menyesuaikan dengan kita belajar, kita ganti dengan kita menyesuaikan dengan bagaimana cara mereka belajar. Yang awalnya pakai otak kiri, kita sedikit ubah polanya pakai otak kanan. Nah, sekarang perbedaan tadi ya, tadi otak kiri sudah, sekarang cara belajarnya otak kanan. Contoh cara belajar otak kanan. Paling gampang itu adalah cara belajarnya anak TK. Yang dipelajari anak TK di kelas itu apa aja sih? Mewarnai, menyanyi, bisa jadi ya, menjiplak, gambar, kolase, apa namanya, gerak tubuh dan sebagainya. Nah, seperti itu, ya kan? Itu pelajaran anak TK atau anak kecil lah. Ibu-ibu di sini masih ingat lagu Balonku? Ada yang masih ingat lagu Balonku? Masih ya? Masih hafal liriknya? Masih hafal nadanya? Masih. Mungkin kita mengajarkan lagu itu ke anak-anak yang lain ya. Anggaplah itu pelajaran kita waktu kecil, waktu TK. Ya kan? Sampai sekarang sudah berapa tahun? 37 tahun. Ada lebih dari itu? Bisa jadi ya, 50 tahun mungkin Ibu ya. Tapi kita masih hafal liriknya, masih hafal nadanya, dan kita mengajarkan itu ke anak-anak yang lain gitu ya. Jadi otak kanan kita itu lebih mudah menyimpan informasinya, dan insya Allah hilangnya akan sangat lama, puluhan tahun kita masih ingat gitu ya. Kita lebih hafal lirik lagu Indonesia Raya bait kedua, kalimat pertama bait kedua, lirik pertama bait kedua, daripada kalimat pertama di mata pelajaran IPS halaman 32 kelas 3 SMP. Nah, itu bedanya di situ antara otak kanan dan otak kiri. Nah, selama ini kita lebih dominannya ketika belajar pakai otak kiri. Kita jarang memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk belajar. Bukan nggak pernah dipakai ya, tapi jarang dipakai untuk proses belajar. Selama ini kita pakai otak kanan itu di saat-saat tertentu, ya kan? Ada yang hobi nonton film, baca novel? Pernah nggak yang baca novel atau baca cerita ataupun apapun gitu ya, atau nonton film gitu ya, kita sampai nangis? Ya, pernah ya. Saking terbawa suasana. Kita nonton film, nangis karena nggak tahu artinya itu apa. Ya. Nah, itu otak kanan kita yang bekerja. Ya, otak kanan kita yang bekerja saat itu adalah otak kanan, gitu ya. Perasaan. Contoh lainnya, mungkin kita pernah melihat ada kecelakaan gitu ya, ya naudzubillah ya. Kecelakaan, kita melihat kejadiannya dari awal sampai akhir. Pada saat itu sudah sekian puluh tahun yang lalu misalnya. Dan kita ketika melewati di jalan yang sama, secara otomatis memori itu akan keluar. Mulai dari detik pertama sampai detik terakhir. Itu kita tahu detailnya betul. Ya kan? Itu kekuatan otak kanan. Jadi otak kanan itu menyimpan informasi yang paling menyenangkan, paling menyedihkan, paling menyeramkan, paling menakutkan, pokoknya yang paling itu masuk di otak kanan semua. Sementara aktivitas reguler kita, aktivitas hariannya itu di otak kiri. Nah, sekali lagi selama ini kita jarang memaksimalkan potensi otak kanan kita untuk proses belajar. Dan hari ini Ibu sekalian, kita akan menggunakan sebuah metode yang memang memaksimalkan potensi otak kanan kita ya. Nama metodenya adalah metode fingermatics. Ya, pernah belajar metode fingermatics? Belum pernah? Pernah mendengar? Pernah. Kapan? Barusan. Ya, jadi sekali lagi metode fingermatics ini sebuah metode yang memang sudah kami kembangkan dari 2008. Tapi secara umum kami bagikan ke masyarakat luas. Artinya kita bagikan ke masyarakat luas itu tahun 2011. Jadi butuh waktu sekitar 3 tahun untuk benar-benar menyempurnakan metode ini, baru kita bagikan ke masyarakat luas. Dihitung dari 2011 sampai sekarang pun juga sudah 12 tahun ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Dan sekarang
Aceh punya kalau di total antara siswa online dan offline itu sekitar 3.000-an lebih. Sebelum pandemi dulu, pada saat masih offline semua, total siswa kita 3.652 siswa. Tiap tahunnya kita mengelola jumlah siswa segitu, 3.000-an. Dan sekarang ada pandemi. Dari pandemi kemarin turun drastis, dari 3.000 turun jadi 1.500. Sisanya memutuskan untuk istirahat dulu, baru lanjut setelah pandemi selesai. Sekarang dengan adanya belajar online, siswa kami jauh lebih luas. Ya, kalau dulu mungkin terbatas di area Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang juga pernah, sama Mojokerto. Kalau sekarang dengan adanya online, siswa kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri pun ada. Terakhir kemarin yang daftar itu dari Austria, dari Spanyol juga ada, dari Madrid Spanyol, dari London pun juga ada, dari Malaysia pun ada. Artinya ada peluang baru ketika pandemi, ya, menyebarkan manfaat lebih luas lagi, pun tidak menutup untuk yang tatap muka secara langsung, gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kembali lagi ke angka 3.000-an lebih kalau di total antara siswa online dengan siswa offline. 3.000-an lebih. Terakhir kalau yang offline 2.000 sekian, yang offline 1.400 sekian. Baik. Metode Vincermatics, ya, metode Vincermatics ini adalah metode berhitung secara cepat, tepat, dan akurat menggunakan jari tangan. Kita punya berapa tangan, Ibu? 2 tangan. 2 tangan, ya, jangan bilang 10 ya. Kalau 10, saya nggak tahu yang 8 ini di mana. Ya, kita punya 2 tangan dengan 10 jari. Nah, kita nanti berhitungnya juga akan pakai jari-jari tangan ini. Beberapa manfaat belajar metode Vincermatics, Bapak sekalian. Pertama adalah mengenalkan aritmatika dasar. Ya, aritmatika dasar berhitung itu kan tambah, kurang, kali, bagi. Ini dasar perhitungan dari matematika. Kemudian yang kedua adalah melatih saraf halus motorik, karena cukup buka dan tutup. Ya, buka dan tutup jari seperti ini aja. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap pelajaran hitung. Ini penting, Ibu sekalian, ya, karena memang sampai saat ini matematika itu sebagai simbol kecerdasan seorang anak itu sudah rahasia umum, ya, bahwa ketika seorang anak pintar matematika biasanya nilai pelajaran yang lainnya itu rata-rata bagus, ya. Tapi beda halnya kalau ada anak yang nggak suka matematika, untuk pelajaran yang lainnya tidak semuanya bagus. Betul, ya. Teman saya dulu juga seperti itu, dari MI sampai SMA kita satu kelas. Teman saya ini nggak pernah keluar dari 3 besar. Nggak pernah keluar dari 2 besar. Kalau nggak ranking 1, ya ranking 2. Nilai matematikanya paling rendah itu 9. Paling tinggi otomatis 10. Nah, dan kalau di nilai pelajaran yang lainnya, kalau di rata-rata itu paling rendah 8,5. Itu sudah paling rendah. Sementara seperti saya dan teman-temannya yang lain, nilai matematikanya yang paling mentok 7,5, nilai pelajaran yang lainnya paling mentok ya 6,5, ya 7. Jadi kalau anak yang tidak pintar matematika, tidak semua mata pelajarannya itu nilainya bagus, hanya pelajaran-pelajaran tertentu. Ya, tapi kalau anak yang pintar matematika, nilai pelajaran yang lainnya itu cenderung naik, cenderung kayak dikatrol. Ya. Karena memang sampai sekarang kita masih menganggap, anak-anak masih menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang susah, pelajaran yang horor. Sehingga dalam benaknya anak-anak yang lain, dia lebih pintar matematika, dia lebih pintar gini, dia pintar matematika, dia pintar hitung. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh temannya itu secara tidak langsung akan masuk ke alam bawah sadarnya. Ya, di situ secara tidak langsung dia akan meyakini bahwa saya memang anak yang pinter, saya anak yang pinter matematika, saya cerdas dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan potensi kecerdasan anak. Yang kelima, meningkatkan daya analisis dan konsentrasi. Kemudian yang keenam, nah ini,
membangun konsep atau keyakinan diri bahwa mereka adalah anak yang cerdas. Setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama, itu gosip atau fakta? Setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama, gosip atau fakta? Ayo. Gosip. Kenapa gosip? Beda-beda, baik. Ada yang lain? Nah, kecerdasan anak itu sama, cuma potensinya yang berbeda. Oke, kecerdasannya sama, potensinya yang berbeda. Baik ya, kita samakan persepsi dulu ya, biar sama-sama enak ya. Baik, kalau kita bicara potensi, ya, kalau kita bicara potensi ya teman-teman ya, potensi terbaik manusia itu ada di mananya? Di otaknya, betul. Nah, setiap manusia yang hidup pasti punya otak ya, pasti dibekali dengan otak. Di dalam otak manusia itu ada yang namanya sel neuron. Ya, sel saraf atau sel neuron ya. Nah, jumlahnya sangat fantastis. Ya, di Amerika pernah diadakan sebuah studi di University of California, meriset beberapa orang terkait dengan proses berkembangnya otak itu sendiri. Beberapa orang ditanya dan sebagainya, di interview dan seterusnya sampai beberapa hari. Dari situ disimpulkanlah sebuah hasil yang menurut saya luar biasa. Bahwa jika dihitung secara kapasitas, jika dihitung secara angka, otak manusia gitu ya, kalau dijabarkan dengan angka, kapasitasnya adalah 168 juta gigabyte. 168 juta gigabyte. Kita tidak bisa membayangkan ya, sebesar apa. Kita yang punya ponsel dengan kapasitas 64 giga itu sudah muat berapa banyak gambar, sudah muat berapa banyak file. Ya kan, awal-awal dulu Microsoft berdiri, pendirinya si Steve Jobs, bukan Steve Jobs, siapa? Pendirinya Microsoft itu pernah mengiklankan sebuah perangkat baru, atau peranti baru. Saat itu kan masih ada kertas, terus kalau teman-teman masih ingat ya, ada disket. Ya, disket itu kan kapasitasnya hanya sekian kilo gitu ya. Nah, saat itu si Bill Gates ya, pendirinya Microsoft itu mengiklankan sebuah piranti baru yang kita kenal dengan CD. CD itu kapasitasnya saat itu hanya sekitar 5 mega atau 10 mega. Nggak besar banget lah. Bentuknya piringan seperti CD sekarang, kapasitasnya kecil, sekitar 10 mega, 15 mega maksimal segitulah. Dia mengiklankan, dia berdiri di atas tumpukan kertas dengan jumlah total sampai 30.000 kertas. Dan hanya memampangkan satu CD. Di iklan itu disampaikan bahwa hanya dengan ini bisa menghemat sampai 30.000 kertas. Itu baru sekitar 15 mega. Nah, otak kita 168 juta gigabyte. Itu berapa banyak informasi yang bisa masuk ya. Kesimpulannya yang dibuat saat itu ya, ini hanya hipotesis ya. Hipotesisnya seperti ini. Kapasitas otak kita baru bisa penuh jika kita membaca buku setiap hari minimal 1 buku di semua perpustakaan yang ada di seluruh dunia. Itu otak kita baru bisa penuh. Artinya kapasitasnya baru bisa full. 160 juta itu baru bisa full kalau kita bisa membaca semua buku yang ada di dunia. Bisa dibayangkan ya, berapa banyak yang bisa ditampung oleh otak kita. Nah, kesimpulan yang lainnya disampaikan di hasil riset itu bahwa 80% orang itu terlahir cerdas. Ya, 80% terlahir cerdas. 5% terlahir sangat cerdas. Ya, 5% terlahir sangat cerdas. 10% terlahir pembelajar yang lambat. Ya, jadi bukan bodoh ya, tapi belajar yang lambat. Artinya apa? Artinya dari hasil ini bahwa setiap anak punya cara yang sama untuk mencapai hasil yang sama.
Contoh misal ada A, B, C ya. Saya punya anak katakanlah A, B, dan C. 3 anak ini saya tugaskan dari pergi ke Surabaya sampai ke Jakarta. Caranya bebas gitu ya. Si A kebetulan dia masuk yang 80%. 85% atau 80% ya. Dia termasuk anak yang cerdas sehingga dia berangkat dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu anggaplah 8 jam misalnya. Sementara yang B ini masuk yang 5%, yang tergolong sangat cerdas. Dia berangkat dari Surabaya ke Jakarta hanya butuh waktu 2 jam karena naik pesawat. Kalau yang A tadi dia naik bis misalnya gitu ya. Sementara yang C yang termasuk 15% tadi ya, 10% tadi ya, dia bisa dari Surabaya ke Jakarta waktunya 1 hari 24 jam karena dia naik motor misalkan. Nah, artinya dari sini semua anak bisa mencapai hasil yang sama, hanya cara belajarnya yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kita bicara potensi, setiap anak punya potensi kecerdasan yang sama, itu adalah fakta. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cara belajarnya. Nah, cara belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan keluarga terutama, lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah informasi yang didapatkan setiap hari. Faktor yang ketiga adalah repetisi, pengulangan dari informasi yang dia dapatkan setiap hari. Itu bisa mengubah pola belajar seseorang. Faktor yang keempat, mengidolakan seseorang itu juga bisa mengubah cara belajarnya kita, gitu ya. Sebenarnya ada yang kelima, cuman saya tidak bahas yang kelima. Kalau yang kelima itu teman-teman harus dihipnotis dulu baru bisa berubah. Ya, kita bicara yang memungkinkan aja ya, dari 1 sampai 4 ya. Faktor lingkungan, faktor informasi didapatkan, repetisi, sama mengidolakan seseorang. Itu juga bisa mengubah pola belajarnya seseorang juga. Begitupun juga anak-anak. Jadi sekali lagi kalau kita bicara potensi, anak-anak kita itu punya potensi yang sama semua, hanya cara belajarnya yang berbeda. Kalau menurut bukunya Howard Gardner, kalau pernah baca bukunya Howard Gardner yang judulnya Multiple Intelligences, di situ disampaikan bahwa ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Angka, kata, gambar, tubuh, musik, orang, diri, dan alam. 8 macam kecerdasan: angka, kata, gambar, tubuh, musik, orang, diri, dan alam. Dalam seorang anak bisa jadi nggak cuma 1 atau 2, bisa sampai 5, bisa sampai 4 kecerdasannya. Dia nggak hanya pintar ngomong, tapi juga aktif, katanya ada, fisiknya juga ada. Dia pendiam tapi suka nyanyi misalnya. Jadi dia di musik dan yang lainnya, di musik sama interpersonalnya bagus. Jadi macam-macam. Nah, kita menyesuaikan bagaimana cara anak-anak belajarnya.